Syarat yang kedua, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-mutaba'ah. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang hamba sudah mengikhlaskan niatnya lillahi ta'ala, nawaitu lillahi ta'ala, tapi kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, nggak diterima juga, karena dia nggak memenuhi syarat yang kedua. Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Ditolak oleh Allah, nggak diterima, sia-sia. Kita udah mengorbankan waktu kita udah capek-capek ya, tenaga kita sudah banyak mengeluarkan harta kita, tapi ternyata sayang, semuanya tak berguna, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim memperumpamakan orang-orang seperti itu dengan sebuah perumpamaan yang sangat bagus. Kata beliau, perumpamaan orang yang beribadah tapi gak sesuai dengan contoh Nabi SAW seperti seorang pengembara, seorang musafir bepergian yang mengisi tasnya dengan kerikil dan batu-batuan, hanya memberatkan dirinya dan tidak ada faedahnya. Orang kalau bepergian itu kan tasnya diisi apa? Baju lah, ya, diisi jajan, ya, diisi uang, diisi peralatan-peralatan mandi, dan yang nggak boleh ketinggalan HP dan ces-cesan. Kalau sekarang kan nggak boleh ketinggalan tuh ya. Istri boleh ketinggalan, HP ces-cesan nggak boleh ketinggalan. Tapi kalau ada orang bepergian, tasnya diisi dengan kerikil dan batu-batuan, ya, mungkin kalau masuk bandara dibilang apa? Aneh orang ini. Bahkan mungkin dibilang apa? Gila. Ngapain dia berat-berat bawa kerikil, bawa pasir, nggak ada gunanya. Hanya bikin capek, bikin lelah, pegel, tapi ternyata nggak ada manfaatnya. Begitulah orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dia sudah capek, dia sudah lelah, mengorbankan waktunya, tenaganya, ya, hartanya, tapi ternyata apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, untuk urusan-urusan ibadah kita harus mengetahui ini ada contohnya apa tidak. Ini ada dalilnya dari Nabi apa enggak. Disinilah penting bagi kita untuk mempelajari ilmu agama, sehingga ibadah kita ini ya semuanya berdasarkan dengan dalil. Kata Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengatakan kepada kita suatu kaidah penting yang harus kita pahami, bahwa ibadah itu harus ada contohnya dari Nabi. Berbeda dengan masalah dunia. Kata Nabi dalam riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, idza kana syai'un min amri dinikum min amri dunyakum fasya'nukum. Kalau untuk urusan dunia kalian, terserah kalian. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya para ulama mengatakan hukum asal masalah dunia itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Kopi misalkan, zaman Nabi nggak ada kopi, tapi hukumnya apa? Halal, karena hukum asal masalah makanan adalah halal. Itu masalah dunia, bukan ibadah. Ya, HP, mobil, zaman Nabi nggak ada, tapi ini masalah dunia, boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Siapa yang melarang, dia dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Karena hukum masalah dunia, hukum asalnya adalah boleh. Berbeda dengan masalah ibadah. Wa in kana syai'un min amri dinikum fa ilayya.
Kata Nabi, kalau urusan agama, urusan ibadah harus ada tuntunannya dari saya. Ya, siapa yang melakukan ibadah hendaknya bertanya, ini ada contohnya dari Nabi apa enggak? Kalau memang ada dalilnya, laksanakan. Tapi kalau enggak ada dalilnya, stop dulu. Ya, jangan beribadah tanpa dalil. Agama telah sempurna, jangan nambah-nambahi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Islam telah sempurna, gak butuh kepada tambahan-tambahan. Kalau kita nambahi, itu malah menodai keindahan Islam. Kullu syai'in tajawaza an haddihi inqalaba ila diddih. Segala sesuatu kalau melebihi batasan takarannya yang sudah sempurna, malah berbalik jelek. Ya, ini gelas, kalau kita isi air sampai full itu sudah sempurna, udah bagus. Tapi kalau kita tambahi lagi, luber, tumpah, malah nggak bagus. Ya, demikian juga orang-orang yang memodifikasi ibadah-ibadah, bukan tambah bagus, tapi tambah apa? Tambah jelek. Sekarang ini banyak sekali orang pengennya modifikasi ibadah, sholawatan pakai nyanyi-nyanyian, malah dangdutan, ya. Malah sekarang macam-macam, ada namanya sholawat koplo malah. Ya. Na'udzubillah. Ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya diperbaiki. Yang paling penting bukan banyaknya amal, yang paling penting adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian yang paling baik, bukan paling banyak, paling baik. Paling baik itu kata para ulama yang paling ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW.